Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-12 nih, yaitu dengan topik VPN Tunneling. Dan ini masih terkait dengan materi MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Nah, jadi untuk bab 12 ini kita akan mempelajari 16 materi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada 16 materi ya. Salah satunya di sini yang pertama ada konsep dari VPN tunneling, yang kedua ada setup topologi, kemudian ada EOIP, kemudian ada PPTP, kemudian ada L2TP, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dari VPN tunneling. Nah, jadi teman-teman, Virtual Private Network atau yang disebut sebagai VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contohnya ya teman-teman. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ini teman-teman, yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang. Nah, dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, biasanya teman-teman kalau dari Jakarta ke Semarang itu kan kalau menggunakan kabel ataupun interface itu kan pasti kan jauh banget ya teman-teman, sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu supaya bisa mempermudah bisa terhubung dari Jakarta ke Semarang, kita bisa menggunakan VPN tunneling teman-teman. Jadi di dalam istilah bahasa Inggris itu kan tunnel itu berarti terowongan. Nah, semisal dari Jakarta dia ingin mengirimkan paket atau mengirimkan data ke Semarang, nah maka dari itu dia harus melewati terowongan itu teman-teman. Nah, terowongan tersebut itulah yang dinamakan sebagai tunnel. Nah, data tersebut dia akan dibungkus lagi di dalam paketnya. Jadi kayak berlayer-layer. Nah, itu menjadikan paket data tersebut dia tersampaikan atau menuju ke Semarangnya itu secara secure atau aman ya teman-teman, tidak ada kendala apapun atau tidak rusak apapun. Nah, tetapi teman-teman, syarat untuk Jakarta dan Semarang ini terhubung menggunakan tunnel itu dia keduanya harus sama-sama terkoneksi dengan internet. Jadi kesimpulannya, VPN tunneling ini dia berfungsi untuk menggabungkan dua titik atau menghubungkan dua titik yang secara geografisnya itu berjauhan teman-teman. Nah, lalu jenis dari VPN tunneling itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, untuk jenis dari VPN tunneling itu ada banyak teman-teman. Yang pertama ada EOIP, kemudian PPP, kemudian PPTP, L2TP, dan PPOE. Dan itu nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk membuat topologinya. Tetapi sebelum itu kita akan belajar dulu nih tentang EOIP. Nah, jadi jenis dari VPN tunneling yang pertama ini adalah EOIP, dimana nantinya kita akan membuat topologi yang satunya router dengan nama kantor pusat dan yang router kedua dengan nama kantor cabang. Dan ini keduanya kita akan hubungkan itu menggunakan VPN tunneling ya teman-teman. Dengan syarat kedua router ini dia harus sudah terkoneksi dengan internet. Oke, langsung aja kita ke pinatnya. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat saya sudah membuat untuk topologinya. Di sini kalian cukup buat saja untuk semisal untuk networknya. Ini kalian bisa network, kemudian tipenya kalian pilih yang cloud NAT karena supaya biar mendapatkan IP-nya itu yang kelas A. Kemudian untuk router kalian bisa buat dengan Node, kemudian router OS, dan kemudian jangan lupa kemo option dihapus semua ya teman-teman. Kemudian selanjutnya VPC kita buat seperti ini. Ini tinggal ganti nama saja, VPC 1 atau berapa. Nah, untuk kalian nih yang tanya-tanya tentang kenapa kok kabelnya bisa melengkung kayak gini. Nah, caranya kalian bisa di klik kanan pada enter 1 aja, kemudian diedit. Dan untuk tipe, ini tipe kabel ya teman-teman. Ini kalian bisa pilih yang bezier, yang ini. Kemudian kalian bisa langsung apply aja. Kemudian yang di sini juga sama ya, pilih tipenya yang bezier. Nah, jadi teman-teman, pada topologi kali ini kita akan membuat supaya router pusat dan router cabang itu dia bisa terhubung satu sama lainnya. Nah, jadi kita akan membuat supaya keduanya ini dia bisa terhubung melalui interface tunnel, teman-teman. Di sini kita bisa buat untuk line. Nah, maka akan muncul garis seperti ini. Di sini kalian bisa ketik tunnel. Kemudian saya akan ganti saja untuk warnanya. Oke, saya ganti warna merah ya. Kalau sudah kita bisa di-apply. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa kita akan lakukan routing untuk router kita teman-teman.
Nah, sebelum itu saya akan memberikan IP terlebih dahulu untuk masing-masing routernya. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah cek untuk router pusat itu dia mendapatkan IP 10.0.137.129. Kemudian untuk router cabangnya 10.0.137.108. Oke, langsung saja kita bisa ke command prompt. Nah, di sini kita bisa run as administrator. Nah, yes. Di sini kita bisa langsung tuliskan root add, kemudian masukkan network dari router pusatnya terlebih dahulu. Karena di sini 137.129, maka networknya 10.0.137.0 ya teman-teman. Root add 10.0.137.0, kemudian subnet masknya kan /24, jadi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP untuk Minet tab-nya yang ini 192.168.75.193. Oke, kemudian kita bisa di enter. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan meremote kedua router ini di Winbox-nya. Nah, di sini saya akan meremote yang router pusatnya terlebih dahulu yang 137.129. Oke, untuk loginnya admin passwordnya kosong. Kita bisa connect. Oke, di sini router pusat sudah. Kita bisa new Winbox lagi. Di sini kita masukkan untuk IP si cabangnya, router cabangnya, yaitu 137.108. Oke, seperti ini kita bisa connect. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kita kembali ke router pusatnya terlebih dahulu. Yang ini teman-teman yang IP-nya 129. Di sini kita akan ganti hostname-nya. Kita bisa ke sistem, kemudian kita ke identity. Di sini saya akan ubah hostname-nya sesuai dengan display router pusat. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Kemudian di router cabangnya juga kita akan ganti hostname-nya. Di sini kita ke sistem, identity. Kita ganti router cabang. Dan kita oke. Nah, teman-teman lanjut ya. Di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi statik pada kedua routernya. Kalau tadi kan IP yang ini yang kita gunakan untuk login ke Winbox itu kan didapat dari IP DHCP dari ISP-nya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan mencoba untuk konfigurasi statik atau manual untuk IP routernya. Jadi ketika nanti kita mematikan router atau meng-shutdown, itu IP-nya tidak akan berubah lagi teman-teman. Jadi IP yang akan kita setting nanti ialah IP tetap. Nah, teman-teman, di sini saya akan menentukan untuk IP yang akan menjadi IP tetapnya. Di sini saya akan gunakan untuk router pusat itu 10.0.137.129. Kemudian untuk router cabang saya akan ganti yang tadinya 108 menjadi 10.0.137.130. Oke, seperti ini kita sudah menentukan IP-nya teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi statik untuk IP-nya saja. Di sini kita bisa pergi ke Winbox router pusatnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa pergi ke IP dan kita ke DHCP client. Di sini kita bisa disable saja teman-teman untuk ether satunya. Kemudian kalian bisa ke IP dan ke routes. Nah, di sini dipastikan kosong ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke terminal yang router pusatnya. Di sini kita bisa ke IP address terlebih dahulu. Kemudian kita bisa add address teman-teman. Di sini untuk router pusat tadi saya akan gunakan IP tetap sama, tetapi ini kita konfigurasinya statik 10.0.137.129. Jangan lupa slashnya 24 teman-teman. Kemudian di sini kita juga tulis untuk interface-nya yang mengarah ke ISP teman-teman. Di sini kalian bisa lihat untuk router pusat yang mengarah ke ISP atau ke netnya itu menggunakan ether 1. Di sini kita tulis ether 1. Kita bisa di enter dan kita coba print teman-teman. Nah, oke, di sini IP-nya sudah muncul teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, di sini kita juga akan konfigurasi untuk parameter gateway dan parameter DNS-nya juga teman-teman. Nah, sebelum itu kita bisa pergi ke IP route terlebih dahulu. IP route. Kita bisa enter dan kita coba print. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sudah terdapat gateway, tetapi itu bukan yang mengarah ke internet.
Nah, maka dari itu di sini kita akan add gateway teman-teman. Kita bisa add gateway. Nah, kemudian cara untuk mencari tahu gateway-nya itu dari mana sih? Nah, kalian bisa buka VMware-nya. Kemudian kalian bisa lihat untuk di sini kursornya tidak bisa masuk ya teman-teman. Pada bagian System Information as of Friday November 21 itu kan tanggalnya. Nah, di bawahnya itu kan ada untuk IP ya teman-teman. Di situ tertera ada IP address for PNet NAT, kemudian IP address for PNet NAT, kemudian ada juga IP address for Docker O. Nah, kalian bisa amati yang IP address for PNet NAT. Nah, itu kan 10.0.137.1. Nah, itu adalah gateway-nya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan 10.0.137.1. Jadi kita bisa di enter dan kita coba print. Nah, di sini untuk gateway-nya sudah muncul teman-teman. Ini. Sekarang kita tinggal konfigurasi untuk parameter DNS-nya. Di sini kita bisa ketik IP DNS, kita masuk ke IP DNS dulu. Kemudian kita bisa set servers. Nah, di sini kita masukkan IP DNS Google-nya 88. Kita bisa enter. Kita coba print teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah. Kita coba bisa ping 88. Oh ya, maaf, di sini kita keluar dulu dengan slash, kemudian kita coba ping 88. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kita akan konfigurasi static IP pada router cabangnya. Di sini kita akan hapus untuk IP DHCP di router cabang menggunakan terminal PNet saja. Di sini kita bisa pergi ke IP DHCP client. Di sini kita coba print teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus saja untuk IP yang ini. Kita bisa disable number. Untuk numbernya pilih yang 0 teman-teman, karena di sini kita akan menghapus untuk IP DHCP yang didapat dari ISP-nya. Di sini kita bisa enter. Kita coba print lagi teman-teman. Oke, di sini sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk konfigurasi IP statiknya. Di sini seperti biasa kita bisa pergi ke IP address. Kemudian di sini add address. Jadi kan tadi untuk IP untuk router cabangnya saya akan sudah menentukan yaitu 10.0.137.130 atau 130. Di sini kita bisa tulis saja 10.0.137.130 slashnya 24. Kemudian untuk interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Oke, seperti ini kita bisa di enter. Kemudian kita coba print teman-teman. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk parameter gateway-nya. Di sini IP route. Kemudian kita bisa add gateway. Nah, untuk gateway-nya sama seperti IP yang di VMware tadi ya teman-teman, 10.0.137.1. Kita bisa enter dan kita coba print. Oke, untuk gateway-nya sudah muncul. Sekarang kita akan konfigurasi untuk parameter DNS-nya. Kita bisa ke IP DNS. Di sini kita bisa set servers. Kita masukkan IP DNS Google. Oke, kita enter dan kita bisa print. Oke, kita bisa keluar dulu. Kita coba ping 88. Nah, oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk connect ke Winbox-nya itu menggunakan IP statik yang tadi kita buat. Nah, di sini kita akan coba untuk router pusatnya terlebih dahulu. Oke, di sini IP-nya kan 10.0.137.129. Oke, kita bisa connect saja teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa connect menggunakan IP yang .130 untuk router cabangnya 130. Oke, kita bisa connect. Nah, di sini juga sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke materi yang ketiga yaitu EOIP pada konfigurasinya. Nah, jadi teman-teman, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang bertujuan untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, oke, langsung saja kita ke prakteknya ya teman-teman supaya lebih paham apa itu EOIP.
Nah, tapi teman-teman di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita ingin menggunakan salah satu jenis yang dari VPN tunnel, yaitu yang EOIP, maka si klien atau klien VPC ini yang disebut sebagai klien, dia harus satu network, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan tentukan dulu nih untuk network yang akan digunakan untuk kedua VPC ini atau kedua klien ini. Di sini kita bisa buat teks terlebih dahulu. Saya akan menentukan yaitu 192.168.1.0/24. Oke, jadi IP inilah yang nantinya akan digunakan untuk kedua klien atau kedua VPC-nya ini. Nah, oke, langsung aja di sini kita bisa ke Winbox pada router pusatnya dulu. Di sini kita bisa pergi ke interface, kemudian kita pergi ke menu EOIP tunnel. Nah, di sini kita akan buat ya teman-teman, buat yang baru. Nah, untuk namanya, karena di sini kan di MikroTik atau di router pusat. Nah, untuk namanya saya akan menamai EOIP tunnel to cabang. Jadi dari pusat menuju ke cabang. Kemudian untuk remote address, di sini kita isikan IP milik router cabangnya teman-teman. 10.0.137.130. Kemudian untuk tunnel di sini saya akan menuliskan 100 saja. Kemudian untuk ARP ini enable sudah. Kemudian kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, biasanya di sini terdapat informasi teman-teman. Nah, karena di router cabangnya kita belum konfigurasi, maka di sininya belum muncul informasinya. Maka dari itu kita bisa ke router cabangnya. Di sini kita bisa pergi ke interface, kemudian kita ke EOIP tunnel. Di sini kita buat yang baru. Untuk namanya EOIP tunnel to pusat, karena di sini router cabang menuju ke router pusat. Kemudian untuk remote address kita isikan IP router pusatnya 10.0.137.129. Kemudian ARP-nya enable. Kemudian kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat untuk informasinya sudah muncul, yaitu running ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa ke new terminal saja. Kita akan coba untuk ping router pusatnya, ping 10.0.137.129. Oke, kita bisa di enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sudah dipastikan juga dari router pusat ke router cabang atau dari router pusat ping router cabang itu sudah bisa juga. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke materi yang keempat, yaitu EOIP dengan menghubungkan antar kliennya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini kita akan membuat supaya kedua VPC ini dia bisa terhubung. Kalau tadi kan antara router pusat dan router cabangnya dia sudah terhubung, tapi antar kliennya itu dia belum bisa terhubung, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan menghubungkan untuk kedua klien ini. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau mau menghubungkan kedua klien ini dengan menggunakan EOIP tunnel itu harus satu network ya teman-teman. Yaitu di sini saya sudah tentukan untuk IP-nya 192.168.1.0. Ini untuk networknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita ingin jadikan supaya kedua klien ini satu network, maka antara area sini, yang area sini Ether 2 dan juga tadi kan kita sudah membuat EOIP tunnelnya, yaitu yang di router pusat sini menuju ke router cabang dan router cabang menuju ke router pusat. Nah, itu disebut terowongan. Nah, di sini kita akan membuat pada area sini teman-teman, yang Ether 2 dan juga area terowongan ini, kita akan jadikan bridge ya teman-teman. Begitu juga pada router cabang yang di area sini dan juga router 2 ini, kita akan jadikan bridge. Oke, langsung aja di sini kita bisa ke router pusatnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa pergi ke bridge teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buat yang baru. Untuk namanya saya akan menamai bridge for EOIP. Kemudian di sini kita bisa di-apply dan kita oke. Nah, di sini kita akan tambahin untuk portnya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu untuk portnya itu kita tambahkan yang Ether 2. Untuk router cabang juga menggunakannya Ether 2 sama. Di sini kita bisa tambahkan langsung Ether 2 terlebih dahulu. Ini kita pilih Ether 2. Kemudian bridge-nya pakai bridge for EOIP. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita akan buat nih untuk area yang sininya, yang EOIP tunnelnya, yang terowongannya ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih interface-nya yang EOIP tunnel to cabang. Oke, seperti ini kita bisa di-apply dan kita bisa oke.
Nah, oke, sudah teman-teman, kita juga akan lakukan hal yang sama di router cabangnya. Di sini kalian bisa pergi ke bridge. Untuk namanya kita samakan saja, bridge for EOIP. Oke, kita bisa apply dan kita bisa oke. Kemudian kita pergi ke port. Di sini kita tambahkan Ether 2 terlebih dahulu. Apply dan kita bisa oke. Kita tambahkan untuk interface EOIP-nya. EOIP tunnel to pusat. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita tinggal pasang untuk IP kedua kliennya atau kedua VPC-nya ini. Nah, sebelum itu di sini saya akan definisikan dulu dengan teks. Di sini tadi kan networknya itu 1.0 ya. Nah, untuk VPC 1 saya akan buat supaya IP-nya itu 192.168.1.9. Kemudian slash-nya 24. Oke, di sini saya sudah definisikan untuk IP VPC 1. Saya juga akan definisikan untuk IP VPC 2-nya. Nah, untuk VPC 2 saya akan buat IP-nya itu 1.10 ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung aja di sini kita akan konfigurasi statik pada VPC atau kliennya. Di sini kalian bisa buka langsung VPC 1-nya. Di sini kita bisa ketik IP 192.168. Tadi kan IP-nya 1.9 ya teman-teman, slash-nya 24. Nah, biasanya habis ini kan kita ketikkan untuk gateway-nya. Tetapi kali ini kita tidak perlu untuk sertakan terlebih dahulu. Jadi kita tulis seperti ini dulu teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa show IP. Nah, oke, di sini IP-nya sudah terpasang. Di sini di VPC 2-nya juga sama, IP 192.168.1.10, slash-nya 24. Oke, kita bisa show IP. Oke, IP-nya sudah terpasang teman-teman. Nah, di VPC 2 ini kita bisa langsung ping VPC 1-nya 192.168.1.9. Enter. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Otomatis dari VPC 1 ke ping VPC 2 juga sudah bisa. Nah, teman-teman, jika salah satu EOIP tunnel dari router pusat maupun router cabang itu dimatikan atau disablekan, itu nantinya kliennya itu dia tidak bisa terhubung lagi. Semisal di sini kita bisa matikan di router cabangnya ya. Kita bisa pergi ke interface-nya. Oke, di sini kita bisa disablekan teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ping lagi nih. Ping di VPC 2-nya lagi. Kita coba ping VPC 1-nya. Nah, maka itu akan keluar request timeout. Nah, jika kita menyalakan lagi, kita akan nyalakan lagi teman-teman. Kemudian kita bisa ping lagi. Oke, maka itu akan bisa kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu EOIP, Client Connect to Internet. Nah, jadi teman-teman, jika kita ping 88 pada VPC atau kliennya ini, dia belum bisa teman-teman, dikarenakan dia belum mempunyai akses internetnya. Nah, maka dari itu di sini kita akan membuat untuk supaya kedua VPC ini dia bisa ping 88 atau bisa mendapatkan akses internet. Dan kita juga akan tambahkan gateway nih untuk kedua VPC-nya. Nah, untuk gateway-nya itu kan di sini kita bingung ya untuk mengisinya itu pakai gateway mana. Dikarenakan tadi untuk kan bridge IP ini sudah digabungkan dengan yang interface ini, yang interface EOIP tunnel yang di sini, kemudian ini juga sudah digabungkan dengan interface EOIP tunnel atau pusatnya. Nah, jadi dari VPC ini dia akan menggunakan gateway-nya itu yang dari bridge-nya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita bisa ke Winbox router pusat terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita akan membuat untuk gateway-nya nih. Untuk gateway untuk router pusat, saya akan buat gateway-nya itu 192.168.1.1 slash-nya 24. Nah, kemudian di bagian interface-nya seperti yang tadi saya katakan, gateway-nya itu menggunakan bridge-nya. Jadi kita pilih yang bridge for EOIP-nya. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, kita lanjut ke router cabangnya. Di sini kita bisa pergi ke IP, addresses, kemudian kita buat gateway. Untuk router cabang ini saya akan membuat gateway-nya itu 192.168.1.2 slash-nya 24. Kemudian interface pilih yang sama, bridge for EOIP. Oke, kita bisa apply dan kita bisa oke. Nah, kita akan pengujian terlebih dahulu di VPC 1.
di mana VPC 1 ikutnya yang router pusat ini ya teman-teman. Yaitu tadi kan kita sudah setting untuk gateway router pusatnya. Kita coba pin 192.168, tadi gateway-nya itu 1.1. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Sekarang di VPC 2 dia itu pakainya, kalau VPC 2 itu kan router cabang. Tadi kita sudah konfigurasi untuk gateway router cabang itu 192.168.1.2. Enter. Oke, di sini juga sudah bisa teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah, kita bisa setting untuk supaya VPC 1 dan VPC 2 ini dia bisa akses internet. Di sini kita bisa mulai di router pusatnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian pergi ke firewall. Di sini kita pergi ke menu NAT. Nah, kita akan setting nih supaya dia bisa mendapatkan akses internet. Di sini kita buat yang baru. Untuk chain pilih yang SRC NAT. Dan untuk out interface kita pilih Ether 1 teman-teman. Dikarenakan kalau ingin mendapatkan internet itu interface yang keluar itu harus mengarah ke ISP-nya, yaitu menggunakan Ether 1. Di router cabang juga dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke bagian action. Untuk action pilih yang masquerade. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa ke router cabangnya teman-teman. Oke, kita pergi ke IP, kemudian firewall, kita pergi ke NAT, dan kita buat yang baru. Untuk chain SRC NAT tetap, out interface Ether 1, dan actionnya kita pilih masquerade. Oke, sudah teman-teman, di sini kita bisa apply dan kita bisa oke. Nah, oke teman-teman, sudah. Di sini kita bisa kembali ke VPC-nya. Di sini saya akan buka yang VPC 1 terlebih dahulu. Nah, di VPC 1 kita coba bisa show IP. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya itu masih kosong atau belum kita isikan. Nah, maka dari itu kita harus isikan untuk parameter gateway dan DNS-nya terlebih dahulu. Untuk parameter gateway kita bisa isikan seperti kita mengisi pada static IP-nya. Tadi kan IP-nya IP 192.168.1.9/nya 24, kemudian masukkan gateway-nya 192.168.1.1/24. Oke, kita bisa di enter dan selanjutnya kita bisa setting untuk parameter DNS-nya. IP DNS, kita masukkan IP DNS Google. Oke, enter dan kita bisa show IP teman-teman. Oke, di sini sudah lengkap ya teman-teman, sudah masuk semua. Nah, sekarang kita bisa pengujian nih, apakah dia bisa akses internet. Ini 888, enter. Nah, oke, di sini VPC 1 sudah bisa mendapatkan akses internet teman-teman. Selanjutnya kita ke VPC 2. Di sini kita bisa show IP. Nah, oke, di sini untuk parameter gateway dan DNS juga belum ada. Kita bisa tambahkan IP 192.168.10/nya 24. Kemudian kita masukkan gateway yang tadi kita pasang di router cabangnya 192.168.1.2/24. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita bisa setting untuk parameter DNS-nya. IP DNS 888. Kemudian kita bisa show IP. Nah, oke, sudah lengkap teman-teman. Kita bisa lakukan pengujian. Ping 88. Oke, di sini untuk VPC 2 juga sudah mendapatkan akses internet. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi yang keenam, yaitu PPP atau Point to Point Protocol. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk PPP ini. Nah, jadi teman-teman, pada video sebelumnya saat kita menggunakan EOIP itu kan sesama VPC dan router ini tuh satu network ya teman-teman. Jadi networknya itu sama, yaitu 1.0. Semisal di VPC 1 1.9 dan VPC 2 1.10. Nah, kali ini kita akan mencoba supaya antar perangkat ini dia memiliki network yang berbeda teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan gunakan jenis yang PPP atau Point to Point Protocol. Nah, jadi teman-teman, PPP atau Point to Point Protocol itu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPP sendiri dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Nah, kemudian router OS mendukung berbagai tunnel PPP. Nah, di sini kita mengambil untuk jenis VPN tunnel itu yang PPP ya, teman-teman. Kemudian di dalam PPP sendiri dia terdapat atau di dalamnya ada lagi nih teman-teman yang namanya PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar yang PPTP ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke prakteknya. Oke
Teman-teman, seperti yang saya sebelumnya bahas bahwa untuk PPP ini dia untuk menghubungkan VPN tunnel yang berbeda network, teman-teman. Maka dari itu di sini saya sudah menyediakan untuk area sini saya pakai IP yang 1.0, kemudian area sini saya pakai IP yang network 2.0 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk PPTP itu dia bekerja sebagai layaknya server dan klien. Nah, maka dari itu di sini kita akan tentukan dulu yang menjadi server yang mana dan yang menjadi klien itu yang mana. Nah, untuk peran server saya akan gunakan di router pusat ya, teman-teman. Kemudian untuk peran kliennya saya akan gunakan di router cabangnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, karena di sini kita memilih untuk beda network, maka di sini kita harus setting IP atau menambahkan IP di router pusat dan router cabang yang akan digunakan untuk gateway pada area ini dan area ini, teman-teman. Di sini kita mulai pada router pusat terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita akan buat yang baru, teman-teman. Untuk ini kan IP yang akan digunakan gateway. Nah, saya akan samakan saja seperti tadi, 192.168.1.1/nya 24. Untuk ethernya itu ether 2, teman-teman. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Nah, lanjut teman-teman, mungkin di router pusat kita juga akan konfigurasi DHCP servernya supaya VPC1 ini dia bisa mendapatkan IP-nya secara otomatis dari ISP-nya. Oke, di sini sudah di router pusatnya. Nah, di sini untuk IP yang EOIP kemarin kita gunakan itu kita bisa hapus saja, teman-teman. Oke, di sini sudah terhapus. Nah, di sini kita bisa pergi ke bridge dulu, teman-teman. Nah, di sini untuk Ether 2 itu dia masih tergabung dengan praktek yang kemarin EOIP. Nah, maka dari itu kita bisa disable dulu, teman-teman. Oke, kita matikan. Lalu langsung saja di sini kita konfigurasi DHCP servernya. Kita pergi ke IP, kemudian DHCP server. Oke, kita bisa ke DHCP setup. Untuk interface kita pilih yang Ether 2. Next. Oke, di sini IP-nya sudah benar ya, teman-teman, 1.0. Ini networknya. Kita bisa next. Kemudian ini next. Ini juga tetap next. Ini next ya, teman-teman. Next. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan atau konfigurasi DHCP servernya. Nah, selanjutnya kita bisa ke router cabangnya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa hapus untuk IP gateway-nya. Ini yang bridge atau EOIP kemarin, kita bisa hapus saja. Kemudian kita bisa buat IP yang baru. Nah, di sini untuk address, karena area sini dia menggunakan 2.0, maka saya akan gunakan untuk IP gateway-nya itu semisal 2.1, 192.168.2.1/nya 24. Untuk interface pilih yang Ether 2. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa konfigurasi DHCP servernya, IP DHCP server, kemudian DHCP setup. Ini kita pilih interface-nya Ether 2. Next. Oh ya, lupa teman-teman, di sini untuk bridge yang ini saya belum disablekan. Ini kita disable saja. Kemudian kita bisa pergi ke IP, kemudian DHCP server lagi. DHCP setup. Ini Ether 2, kita next. Oke, sudah. Kita bisa next. Ini next terus ya, teman-teman. Next. Oke, di sini sudah successful. Kita oke saja. Sekarang kita bisa coba pengujian request DHCP. Nah, di sini saya akan tes di VPC1 terlebih dahulu. Kita bisa IP DHCP. Oke, di sini untuk informasinya sudah Dora. Nah, di sini untuk VPC1 dia mendapatkan IP secara otomatisnya itu 1.254. Di sini kita bisa tes juga di VPC2-nya. Kita bisa IP DHCP. Oke, di sini juga informasinya sudah Dora. Dan di sini untuk VPC2 dia mendapatkan IP DHCP-nya 2.254 ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung aja di sini kita praktek untuk PPTP-nya, dimana kita akan mulai di router pusat yang sebagai server terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah di router pusat. Di sini kita bisa pergi ke menu PPP. Kemudian di sini kita bisa ke PPTP server. Di sini kita bisa centang saja untuk enable, lalu kita bisa apply dan kita bisa oke.
Nah, teman-teman, di sini kita akan buat nih supaya router cabang dia bisa connect ke tunnelnya itu dengan autentikasi menggunakan username dan password. Maka dari itu di sini kita akan buat dulu nih untuk username dan password pada router pusat terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke secret. Kemudian kita bisa buat yang baru. Oke, teman-teman, untuk namanya semisal saya akan menamai pptp nuke. Oke, seperti ini. Kemudian passwordnya semisal 123 saja, yang mudah. Kemudian di sini untuk local address dan remote address saya akan jelaskan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan teks baru. Jadi di sini untuk router pusat dia harus memiliki IP tunnel atau IP VPN tunnelnya. Nah, untuk router pusat sendiri dia definisikan dengan IP tunnelnya itu 10.0. Sedangkan untuk router cabangnya atau si kliennya dia memiliki IP tunnelnya itu 10.2. Dan teman-teman, untuk local address ini kita bisa isikan IP lokal dari atau IP tunnel dari router pusatnya atau si router servernya. Di sini kita bisa isikan tadi 10.10.10.1. Kemudian untuk remote address di sini kita isikan IP tunnel milik router kliennya atau milik router cabangnya 10.10.10.2. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa ke router cabangnya. Di sini kita bisa pergi ke PPP, kemudian di sini pada menu interface kita bisa add dan pilih yang PPTP client. Nah, di sini pada menu general ini kita default saja, tidak perlu diubah. Di sini kita ke menu dial out. Nah, connect to nih. Di sini kita akan gunakan untuk connect to-nya itu bukan menggunakan IP tunnel dari router servernya, melainkan kita gunakan IP DHCP yang didapat oleh router servernya. Yang ini, teman-teman, yang 137.129. Di sini kita bisa tulis 10.0.137.129. Dan kemudian untuk usernya kita samakan user yang tadi kita buat. Di sini tadi kan pptp nuke, oke, seperti ini, dan passwordnya kita samakan juga seperti tadi 123. Kemudian untuk profile kita pilih yang default saja. Kemudian kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, oke, teman-teman, di sini informasinya sudah R atau running. Nah, di sini kita bisa cek dulu di menu IP addresses. Nah, oke, di sini IP tunnel pada router cabangnya sudah muncul, yaitu 10.2 yang tadi ya, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa kembali ke router pusatnya. Nah, di sini kita bisa ke new terminal, teman-teman. Kemudian di sini Ctrl+C saja. Nah, di sini kita akan coba ping nih, ping IP tunnel milik router cabangnya yang ping 10.10.10.2. Oke, seperti ini, teman-teman, kita bisa di enter. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, lanjut, teman-teman, di sini kita bisa cek dulu IP row print. Di sini kita bisa enter. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini belum ada IP yang menuju 2.0 ya, teman-teman. Di sini hanya tertera IP yang IP tunnel 10.2, kemudian IP DHCP-nya dan IP gateway-nya. Nah, tetapi belum ada IP yang menuju ke network 2.0, teman-teman. Nah, bisa didefinisikan berarti VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa terhubung. Nah, jadi untuk menghubungkan VPC 1 dan VPC 2, kita bisa lanjut ke materi ke-8, yaitu static routing dan tes koneksi. Nah, di sini saya sudah di router pusatnya. Di sini kita bisa langsung konfigurasi routing statiknya saja. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian kita ke routes. Nah, di sini kita bisa buat yang baru, teman-teman. Oke, jadi untuk destination address ini adalah IP tujuan. Nah, IP tujuan kita kan ke network 2.0 ya, teman-teman. Jadi kita tulis 192.168.2.0, kemudian slashnya 24, dan gateway ini saya akan jelasin terlebih dahulu. Jadi kan tujuan kita kan ke IP 2.0 yang ini, maka rute pertama yang akan dilalui atau yang akan dilewati adalah IP yang 10.2, yaitu IP tunnel dari router cabangnya. Di sini kita bisa tulis saja gateway-nya 10.10.10.2. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke, teman-teman. Oke, di sini untuk informasinya sudah AS atau aktif dan statik. Kemudian kita bisa lakukan juga di router cabangnya. Di sini kan router cabang dia belum konfigurasi static routernya. Jadi dia belum ada network yang 1.0-nya.
Maka dari itu di sini kita tambahkan di router cabangnya. Kita bisa konfigurasi routing static, IP, kemudian ke routes. Di sini kita bisa buat yang baru. Untuk destination tujuannya 192.168.1.0, kemudian slash-nya 24. Dan untuk gateway, di sini karena tujuannya ke IP 1.0, maka router yang dilalui itu adalah yang ini teman-teman, yang 10.1 atau IP tunnel yang di router pusatnya. Oke, di sini kita bisa tulis saja gateway-nya tadi 10.10.10.1. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk informasinya sudah aktif static. Oke, di sini kita bisa lakukan pengujian langsung, teman-teman. Oke, di sini saya akan lakukan pengujian di VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa show IP terlebih dahulu, teman-teman. Oke, IP-nya IP DHCP yang tadi 1.254. Kemudian di VPC 2 kita lihat IP-nya, show IP. Oke, IP-nya 254. Kita bisa coba ping dari VPC 1 ke VPC 2. Kita ping IP VPC 2 192.168.2.254. VPC 1 kita ping 192.168. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, oke, di sini ping VPC 2-nya sudah bisa ya, teman-teman. Selanjutnya di VPC 2 kita coba bisa ping VPC 1. Ping IP VPC 1 192.168.1.254. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini ping dari VPC 2 ke VPC 1 juga sudah bisa. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu PPPoE pada bagian konsep. Dan mungkin nanti kita akan gabung kedua materi ini. Jadi nanti kita akan membahas konsep, setelah itu kita akan setup topologinya. Nah, jadi teman-teman, PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet, yaitu merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Nah, PPPoE ini adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, kemudian PPPoE ini memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Kemudian PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan jelasin ketika si klien dia ingin akses internetan menggunakan metode PPPoE ini, maka si klien ini dia harus masuk atau autentikasinya itu menggunakan username dan password seperti pada materi sebelumnya ya, teman-teman. Jadi intinya kalau si router cabang atau sebagai PPPoE kliennya dia belum connect ke router pusatnya atau PPPoE servernya, nah itu maka si klien tidak akan bisa internetan, teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa PPPoE ini menggunakan satu broadcast saja. Jadi di sini kita akan mengubah topologinya ya, teman-teman. Di sini saya akan percepat saja. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau si PPPoE client ini saya definisikan sebagai PPPoE client dan router ini saya definisikan sebagai PPPoE server. Jadi ketika PPPoE client dia belum terhubung dengan PPPoE server, maka kedua klien ini dia belum bisa internetan, teman-teman. Jadi intinya si router pusat ini dia itu seperti ISP-nya, teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja menjadi router ISP. Kemudian di sini router cabang kita definisikan seperti router NUKE saja, semisal, teman-teman. Nah, di sini kita bakal ganti untuk hostname dari router ISP dan router NUKE-nya. Oke, di sini saya akan ubah di router ISP-nya dulu. Kita bisa pergi ke sistem identity. Kemudian set name router ISP. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nama hostname-nya sudah terubah. Di sini kita bisa ganti di router cabangnya menjadi router NUKE. Sistem identity, set name, router NUKE, print. Oke, di sini sudah, teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita balik ke router ISP-nya. Di sini kita bisa keluar dulu. Kita coba IP
Address. Nah, di sini untuk IP-nya itu masih 129 teman-teman, jadi masih aman ya. Di sini kita bisa langsung saja ke Winbox menggunakan IP ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah di Winbox-nya dan kita bisa kembalikan seperti mode awal, dimana di sini kita bisa hapus semua konfigurasi yang kita lakukan pada materi sebelumnya. Di sini kalian bisa pergi ke ini secret, ini kita bisa remove saja. Kemudian kalian bisa ke menu PPTP server. Di sini kita bisa non checklist saja, kita apply dan kita oke. Kemudian kita ke L2TP server, kita bisa non checklist, apply dan kita oke. Nah teman-teman, kemudian di sini kalian bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Nah di sini kalian bisa lihat di sini pada router ISP itu masih ada IP yang Ether 2. Kita bisa hapus saja teman-teman. Oke sudah. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini kan pada router Nuke dia tidak lagi berhubungan dengan ISP. Maka dari itu untuk login Winbox pada router Nuke ini harus menggunakan Roamon ya teman-teman. Jadi di sini kita akan aktifkan dulu untuk fitur Roamon pada router ISP dan router Nuke-nya. Oke, di sini saya sudah di router ISP. Kalian bisa pergi ke Tools, kemudian pergi ke Roamon dan kita bisa enable saja ini. Kita bisa apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa ke terminal mikrotik-nya untuk mengaktifkan fitur Roamon pada router Nuke-nya. Di sini kita bisa kembali saja dengan slash, kemudian kita bisa pergi ke tool Roamon dan kita set enable yes. Kita bisa print. Oke, di sini sudah aktif. Selanjutnya kita bisa buka Winbox teman-teman. Ini kita login Winbox menggunakan router Nuke via router ISP. Sini kita bisa new Winbox saja. Dan kita bisa gunakan IP router ISP terlebih dahulu. Kita bisa klik yang connect to Roamon. Oke, di sini sudah ada identitas dari router Nuke. Kita bisa login menggunakan MAC address dari router Nuke. Kita connect. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian pada router Nuke kita bisa pergi ke IP dan kita ke addresses. Untuk IP di Ether 2 kita bisa hapus saja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke materi yang ke-14, yaitu PPPoE pada konfigurasinya. Oke, jadi teman-teman, pada router ISP ini dia bekerja atau berperan sebagai PPPoE server, di mana layaknya sebagai penyedia internet atau ISP-nya. Jadi nanti si router ISP dia akan memberikan layanan internet kepada PPPoE client, yaitu yang router Nuke ini. Nah, jadi si router Nuke dia bekerja sebagai customer dan si router ISP dia bekerja sebagai layanan internetnya atau penyedia internetnya. Sehingga nanti si router Nuke dia akan menyalurkan internetnya untuk kliennya, sehingga kliennya ini dia bisa dapat mengakses internet. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita bisa pergi ke router ISP. Di sini kita bisa pergi ke PPP, kemudian kita ke PPPoE servers, kita buat yang baru. Nah di sini untuk servisnya mungkin saya akan menamai service PPPoE Nuke. Kemudian untuk interface kita pilih yang Ether 2 teman-teman. Dikarenakan di sini kalian bisa lihat router ISP yang mengarah ke router kliennya itu adalah menggunakan Ether 2. Jadi kita bisa tulis jadi kita bisa masukkan yang Ether 2. Kemudian kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Oke, kemudian di sini karena autentikasi yang akan digunakan adalah menggunakan username dan juga password, kita bisa buat terlebih dahulu di menu secret. Kemudian kita bisa add. Untuk namanya saya akan menamai PPPoE Nuke. Oke, seperti ini. Kemudian untuk password di sini 123 saja yang mudah. Kemudian untuk service kita pilih yang PPPoE teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada local address dan juga remote address. Di sini saya akan jelasin dulu. Oke, teman-teman, di sini saya sudah definisikan untuk IP tunnel yang digunakan pada router ISP yaitu 192.168.1.1. Kemudian IP tunnel yang digunakan pada router Nuke itu 192.168.1.2. Nah, di sini kita bisa lihat pada Winbox router ISP. Di sini untuk local address kita isikan IP tunnel milik router ISP-nya sendiri, yaitu 192.168.1.1. Kemudian remote address kita gunakan IP tunnel milik router Nuke 192.168.1.2. Kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, oke, lanjut kita akan konfigurasi PPPoE di router customer-nya atau di router Nuke-nya. Di sini kalian bisa pergi ke PPP, kemudian pilih yang menu interface. Mungkin untuk konfigurasi ini kita bisa disable saja.
kita bisa buat yang baru teman-teman. Di sini kita pilih yang PPPoE client. Nah, kemudian untuk interface kita pilih yang Ether 3 teman-teman. Itu sesuai dengan kalian di topologinya. Di sini kan pada router Nuke punya saya, dia mengarah ke router ISP-nya itu menggunakan Ether 3. Jadi di sini saya gunakan atau masukannya itu yang Ether 3. Kemudian kita bisa pergi ke menu dial out. Di sini untuk user kita pakai yang PPPoE Nuke yang sesuai dengan tadi kita isi. Kemudian passwordnya 123. Kemudian di sini pastikan untuk add default root itu sudah tercentang, karena supaya pas kita connect ke PPPoE servernya itu nanti dia akan langsung ada default rootnya atau langsung ada IP rootnya. Kemudian di sini kalian juga bisa centang yang use peer DNS. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Nah, oke, langsung aja di sini kita bisa ke new terminal untuk pengujian ping IP tunnel milik router ISP-nya. Di sini ping tadi kan IP-nya 192.168.1.1. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Dan kita bisa cek IP route print. Di sini kita bisa enter. Nah, kalian di sini bisa lihat sudah ada IP tunnel atau IP yang informasi statik. Oke, teman-teman, kita lanjut saja pada materi yang ke-15 yaitu PPPoE pada bagian share internet connection di customer-nya. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan jika si router Nuke dia ping 88 itu tentunya sudah bisa. Karena tadi kan dari router ISP ke router Nuke itu dia sudah terhubung. Nah, tetapi teman-teman pada kliennya itu dia belum bisa untuk internetan dikarenakan dia belum terhubung ke router ISP-nya. Nah, jadi caranya teman-teman di sini pada router Nuke dia kan terhubung ke VPC 1 dan VPC 2 itu menggunakan Ether 1 dan Ether 2. Nah, nantinya kita akan gabungkan saja kedua interface ini menggunakan bridge. Oke, di sini saya sudah di router customer atau di router Nuke. Selanjutnya kita bisa pergi ke bridge. Nah, di sini terdapat konfigurasi bridge yang kemarin kita bisa disable saja. Kemudian pada ports kita juga disable saja, teman-teman. Oke, kita kembali ke bridge. Di sini kita bisa buat yang baru. Untuk namanya saya akan menamai bridge for PPPoE. Oke, seperti ini kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa ke menu ports. Di sini kita bisa buat yang baru. Karena tadi kan interface yang akan kita gabungkan adalah Ether 1 dan Ether 2. Jadi kita buat yang Ether 1 terlebih dahulu. Kemudian untuk bridge kita pilih yang bridge for PPPoE. Kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Kita juga bisa buat yang Ether 2-nya. Di sini kita pilih Ether 2. Untuk bridge pakai yang bridge for PPPoE. Apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menggabungkan kedua interface ini. Nah, pastinya di sini saat kita sudah menggabungkan kita akan pasang IP untuk keduanya atau kedua kliennya. Yaitu saya sudah definisikan yaitu 10.10.10.1. Di sini kita bisa langsung saja buat ke menu IP, kemudian addresses, kita bisa plus. Di sini masukkan 10.10.10.1/nya 24. Kemudian interface kita pilih yang interface tadi, bridge for PPPoE. Kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman, mungkin sekalian saja kita akan konfigurasi DHCP di router Nuke supaya si VPC 1 dan VPC 2-nya ini dia bisa mendapatkan IP-nya secara otomatis. Di sini kita bisa pergi ke router Nuke-nya lagi. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian kita bisa DHCP server. Nah, di sini kita bisa hapus saja konfigurasi DHCP server pada materi sebelumnya. Kita hapus. Kita buat yang baru. Di sini kita bisa buat yang baru DHCP setup. Untuk interface kita pilih yang interface bridge for PPPoE. Ini kita bisa next lagi. Dan kita bisa next ini. Ini kita bisa next saja. Kemudian kita next lagi, kita next. Oke, di sini sudah successful, kita oke. Sekarang kita bisa lakukan pengujian dengan request IP DHCP di VPC 1 dan VPC 2. Di sini di VPC 1 kita bisa IP DHCP. Kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk informasinya sudah DORA, yaitu sudah benar, dan kita mendapatkan IP untuk VPC 1 10.10.10.254. Kemudian kita bisa request juga di VPC 2 IP DHCP. Oke, di sini juga sudah DORA, teman-teman. Di sini mendapatkan IP 10.253. Nah, oke, langsung aja di sini kita akan share internet connection-nya. Di sini kalian bisa pergi ke IP, kemudian kita ke firewall, kemudian ke NAT. Di sini kita bisa remove saja, teman-teman.
dan kita bisa buat yang baru. Untuk chain kita pilih SRC NAT, dan untuk out interface kita pilih yang PPPoE out 1. Oke, kemudian kita pergi ke action. Untuk action pilih yang masquerade. Kita bisa apply dan kita bisa oke. Oke teman-teman, kalau sudah dibuat konfigurasi NAT-nya, kalian bisa cek dulu di IP, kemudian addresses. Nah, kalian bisa lihat untuk IP yang sebelumnya atau yang pada materi sebelumnya kita bisa disablekan saja teman-teman. Di disable seperti saya, ini saya sudah disable. Lanjut, kalau sudah kita bisa pengujian di VPC-nya. Di sini saya sudah buka VPC 1, kita bisa ping 88. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat VPC 1 sudah mendapatkan akses internet. Selanjutnya di VPC 2 juga kita bisa ping 88. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu PPPoE, yaitu bagian limitasi bandwidth pada PPPoE. Nah teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Jadi nanti kita akan menentukan bandwidth atau menentukan limitasi bandwidth di router NUKE teman-teman. Jadi bandwidth itu diibaratkan kecepatan teman-teman. Jadi nanti si VPC-nya dia bisa menggunakan bandwidth atau kecepatan yang diatur di router NUKE tersebut. Nah teman-teman, untuk melihat bandwidthnya itu kita tidak bisa dengan hanya menggunakan VPC, melainkan kita harus menggunakan satu perangkat lagi, yaitu namanya Docker Chrome. Untuk ini image-nya kalian bisa download di device, itu kalian download yang Chrome, kemudian ini namanya Docker Chrome seperti ini. Oke, kalau sudah bisa di save teman-teman, kemudian kita bisa sambungkan dari router NUKE ke Docker-nya. Nah teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk arah dari router ke Docker-nya itu menggunakan interface 4. Nah tadi kan kita sudah menggabungkan bridge antara interface 1 dan 2, dan kita akan gabungkan lagi nih interface 4 ini ke dalam bridge-nya. Oke, langsung aja di sini kita ke router NUKE. Di sini kita bisa pergi ke bridge dan kita pergi ke ports. Di sini kita tambahkan untuk Ether 4-nya. Tadi kan Ether 4 ya. Kemudian di sini bridge-nya pilih yang bridge for PPPoIP. Kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Nah, langsung aja di sini kita akan konfigurasi limitasi bandwidth-nya. Kalian bisa pergi ke PPP, kemudian pergi ke profiles. Nah, kita akan gunakan yang default saja, teman-teman. Kemudian kalian bisa pergi ke limits. Nah, untuk rate limits di sini kita bisa atur untuk kecepatannya. Misal di sini saya akan mengatur menjadi 2 mega, kemudian 2 mega. Oke, seperti ini saja teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa di-apply dan kita bisa oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi untuk limit bandwidth-nya. Nah, di sini kalau kalian mau lakukan pengujian, kalian bisa langsung saja buka di Docker Chrome-nya dan nanti di situ akan muncul berapa bandwidth yang keluar. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Library NUKE @mentorkecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.